Dalam sidang jemaat Korintus ada dua macam manusia di sana. Manusia alamiah, manusia daging, dan manusia rohani. Ada dua macam manusia di situ. Saudara-saudara. Sehingga kita harus memeriksa sekarang ini. Kita ini dalam sidang jemaat, tapi kita ini manusia apa? Sebab nanti Rasul Yohanes mengatakan, antikris itu bukan datang dari luar. Jangan kita katakan, oh dari negara ini, negara itu, negara itu. Memang mungkin ada dari negara-negara itu, tetapi bukan hanya dari negara itu. Kita berdoa supaya jangan dari sidang jemaat ini. Sebab Rasul Yohanes mengatakan, manusia itu akan keluar dari dalam sidang jemaat. Manusia yang akan jadi antikris ini akan keluar dari dalam sidang jemaat. Untuk ini saya rasa perlu dibaca, sebab ini supaya saudara punya pegangan. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang sudah ada banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi antikris itu sudah ada di dalam sidang jemaat. Oh, kita harus berdoa. Itu sebabnya saya merindukan doa kita dinaikkan. Baik jumlah banyaknya kita berdoa maupun kualitas doa kita. Kualitas doa kita semakin meningkat. Itu artinya semakin banyak daging digugurkan. Semakin banyak kuasa daging kita keluarkan, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terima kasih. Jadi inilah antikris yang kita akan jaga sekarang. Memang ada dua macam yang kita akan jaga sekarang, saudaraku. Yang pertama, supaya kita jangan menjadi antikris. Itu yang pertama. Itu yang pertama harus kita jaga, supaya kita jangan menjadi antikris. Itu nanti akan saya jelaskan. Itu yang harus kita jaga. Dalam ayat tadi katakan yang penting di sini, ketabahan dan iman. Jaga iman, supaya kita menjadi orang percaya, orang beriman, dan iman yang dijaga jangan sampai gugur. Sebab kalau gugur, saudara-saudaraku, besar kemungkinan orang gugur dari iman ini menjadi antikris. Menjadi antikris. Itu yang harus kita jaga pertama. Jangan sampai kita menjadi antikris. Saya bicara ini, saya merasa dorongan kasih Allah begitu keras untuk disampaikan kepada gereja Tuhan. Allah bicara sungguh-sungguh. Kita anak-anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan anak Tuhan pemberontak. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi jangan jadi hamba Tuhan yang memberontak. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab nanti antikris itu datang dari gereja Tuhan, yang tidak dilahirkan, yang tidak berasal. Itu pengertian yang lebih dalam. Tidak berasal dari kita, itu artinya anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja Tuhan, tapi tidak pernah mengalami pembaharuan. Rasul Paulus istilahkan tidak mengalami keubahan. Padahal kita mendapat kesempatan, kita semua ini diubahkan.
bisa diubahkan. Sebetulnya perkataan diubahkan arti puncaknya adalah dilahirkan baru untuk menerima jenis kehidupan yang baru. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan. Yang kedua yang harus kita jaga adalah jangan menjadi mangsa dari antikris. Jangan menjadi mangsa dari antikris. Yang menjadi mangsa dari antikris adalah anak Tuhan punya firman, punya kesaksian Yesus, tapi tidak menyembah. Itu mangsa. Itu mangsa. Jadi dua hal ini kita jaga, saudaraku. Itu sebabnya saya menganjurkan kita berdoa. Saya tidak hanya sekedar menyuruh saudara berdoa, tapi saya mengajak berdoa bersama, berpuasa bersama. Sebab Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara tidak jadi antikris, tapi juga Tuhan tidak mau supaya saudara menjadi mangsa dari antikris. Sebabnya diajak berdoa berpuasa supaya kita ditingkatkan oleh Tuhan. Iman kita, daging makin digugurkan. Daging ini makin digugurkan dan kita semakin rohani. Jadi inilah, ada dua macam manusia, saudara-saudaraku. Ada dua macam manusia. Yang pertama manusia alamiah, ini daging. Yang kedua manusia rohani. 1 Korintus pasal yang kedua. Surat 1 Korintus pasal yang kedua. Di sini saudara sudah bisa melihat kadar kehidupan saudara. Cenderung mana? Cenderung manusia alamiah, manusia daging, atau cenderung manusia rohani? Cenderung manusia daging atau cenderung manusia rohani? 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 atau 12 lebih dahulu. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, jadi Tuhan kasih rohnya kepada kita. Roh bukan roh dunia. Maksudnya supaya kita mengerti kehendak Allah. Ini roh Allah, supaya kita mengetahui apa yang berasal dari Allah. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Roh itu roh besar. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian. Ayat 13 ini perkataan menafsirkan. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan. Ini saya perlu jelaskan, jangan-jangan kita salah pengertian. Perkataan menafsirkan ini artinya kira-kira, ditafsir, kira-kira. Tapi sebenarnya perkataan menafsirkan ini saya cenderung dalam terjemahan lama dalam bahasa Indonesia ini. Terjemahan lama dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan perkataan menafsirkan, tetapi berkata, mengatakan. Saya kira dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris juga bukan menafsirkan. Bagaimana saudara Ince? Berkata. Ya, ini lebih cocok dalam bahasa Indonesia lama juga. Maka barang yang kami katakan itu bukannya dengan pengajaran manusia. Ini yang saya senang menggunakan terjemahan ini. Bukan menafsirkan, tapi mengatakan. Kami mengatakan, bukan menafsirkan, tapi kami mengatakan. Dan karena kami mengatakan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Allah, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, saya banyak membawa kehidupanku di bawah kaki Tuhan.
untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya dalam menyampaikan firman pikiran ini jangan banyak turut campur, dikosongkan dari pikiran sendiri, tapi supaya pikiran Kristus ditaruh dalam pikiran ini, supaya perasaan Kristus ditaruh dalam perasaan ini, agar menyampaikan firman Allah dengan segala keberanian dan tidak takut, untuk menyampaikan perkataan-perkataan karunia-karunia rohani kepada orang-orang miliknya Allah. Itulah manusia-manusia rohani. Dengar, baca ayat yang ke-15. 14. Tetapi manusia duniawi, ya, manusia daging, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi kalau kita dengar dengan cara daging, dengan jenis kehidupan daging, menggunakan akal kita, menggunakan perasaan kita, saat firman Allah disampaikan, libat begitu saja dari kita. Itu sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan, memang mereka tidak akan berkhotbah seperti saya berkhotbah, tetapi tinggalkanlah satu perkataan yang bisa masuk di dalam hatinya, supaya manusia ini, anak-anak Tuhan ini, jangan sepenuhnya daging, tetapi ada benih ilahi. Dan benih ilahilah ini yang akan tumbuh di dalam dianya. Suatu waktu dia akan menjadi manusia rohani. Itu doa gembalamu. Saudara tidak mungkin berdoa berkhotbah kembali seperti saya sudah khotbahkan. Tidak mungkin. Saudara tidak mampu itu dan tidak usah coba-coba itu. Tapi apa yang saudara perlu sekarang? Benih firman. Sepatah kata menyentuh hatimu. Itu bagaikan benih yang jatuh di tanah hati yang baik. Dia akan tumbuh. Di suatu waktu saudara akan melihat benih itu tumbuh. Jangan putus asa karena tidak bisa berkhotbah kembali seperti pendetamu. Jangan putus asa. Seperti gurumu, jangan putus asa. Apa yang diperintahkan kepada saya oleh guru saya dulu, tidak usah muluk-muluk kamu berkhotbah, tapi firman yang pernah jatuh di hatimu, firman yang pernah kamu terima dan praktekkan, saksikan, bicarakan. Itu akan membuat orang bisa mengerti dan diberkati. Itulah doa saya. Jangan sampai sekian banyak perkataan ini. Saya sendiri tidak tahu berapa banyak, berapa ratus atau berapa ribu perkataan yang saya ucapkan. Sepatah kata yang berkesan dalam hatimu, pegang itu, jangan hilang. Sebab di sini dikatakan manusia duniawi, manusia daging yang berasal, yang tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat mengerti, ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Semakin kita diubahkan menjadi rohani, semakin kita mengerti firman. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat dia katakan, semakin kita bisa memandang Kristus dalam kemuliaannya. Sebab firman Allah ini bukan pidato. Dia menampilkan Kristus. Dia menampilkan Kristus dalam kemuliaannya. Untuk kita bisa melihat. Dalam sekali pemberitaan firman, saudara perhatikan. Di sana dijelaskan. Nomor 1, supaya kita lihat diri kita. Siapa diri kita ini? Kalau kita dalam pemberitaan rohani kita bisa melihat diri kita, itu sudah kemurahan Allah. Sebab kalau kita melihat diri kita dalam pemberitaan rohani, dalam pemberitaan firman, tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ini. Rasul Paulus dalam surat Roma mengatakan, manusia ini tidak ada seorang pun yang benar. Dari wujudnya, dari lakunya, dari perbuatan, dari perkataannya, semuanya tidak ada yang benar.
Syukurlah kalau di dalam pemberitaan firman kita melihat diri kita, kita melihat wajah kita, kita melihat ulah kita. Yang kedua, dalam pemberitaan firman Allah, kita melihat wujudnya Tuhan. Wujudnya Tuhan. Dalam keadaan kita yang tidak sempurna, dalam pemberitaan firman Allah kita bisa melihat wujudnya Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dia katakan kita diubahkan. Wujud kita yang jelek tadi, yang rusak, yang tidak keruan itu dibentuk kembali, diubahkan oleh Tuhan seperti wujudnya dalam kemuliaan yang semakin membesar. Itu firman, itu perkataan rohani yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Bukan khotbah, bukan pidato, tapi firman. Manusia sadar dirinya, sadar keadaan nikahnya, dan dia lihat teladan Kristus jelas ditampilkan dalam firman. Mungkin tidak bisa melihat sendirinya. Saudara-saudara, kalau kita sempat melihat sebahagian saja, apalagi kalau kita sempat memandang wajahnya dia, Rasul Paulus kena sinar wajahnya Tuhan, sinar kemuliaannya Tuhan, dia dirubah sekejap mata. Dia menjadi manusia yang rohani. Tadinya manusia daging, kita diubahkan. Ini yang kedua. Jadi dalam sebuah pemberitaan firman Allah, Tuhan tampilkan ini. Kehidupan kita yang tidak benar supaya jadi benar. Nikah kita yang tidak benar supaya jadi benar dan bahkan suci. Kemudian Tuhan menampilkan pribadinya untuk menjadi teladan bagi kita sekalian. Yang ketiga ditampilkan setan dengan segala sesuatu ulah, rencana, muslihat, tipu dayanya. Dalam pemberitaan firman Allah, setan ini, maafkan saya menggunakan istilah yang tidak enak didengar, ditelanjangi oleh firman Allah. Dalam pemberitaan firman Allah, kalau kita bisa menikmati perkara-perkara rohani dalam pemberitaan firman Allah, kita menjadi sangat siap. Lewat pemberitaan firman Allah, kita diingatkan oleh Tuhan berjaga tentang seteru ini. Setan ini ditampilkan supaya kita tahu berjaga, supaya kita siap, jangan lengah terhadap muslihat daripada setan yang sangat siap siaga untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab itu kita perhatikan di sini, kita mendengar itu, kita mau mengerti itu. Jangan seperti manusia dunia yang tidak mengerti ini. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Tidak dimengerti sistem kerja rohani. Tidak bisa diikuti secara badani, secara jasmani. Sementara orang rohani bisa menilai sistem kerjanya tubuh jasmani. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, sekarang saya akan singkatkan, dan ini memang suatu hal yang panjang sekali. Pasal 3 arah. Manusia jasmani, manusia duniawi, manusia rohani. Arahnya kemana? Manusia rohani arahnya kepada tubuh Kristus. Itu pasal 13. Manusia rohani arahnya kepada pembentukan tubuh Kristus. Manusia daging arahnya kepada kehancuran. Itu manusia daging. Memang penampilannya berbeda. Manusia duniawi itu ada perselisihan, ada iri hati dan sebagainya. Itu manusia daging. Itu pasal 3. Saya tidak uraikan, tapi saudara bisa baca di rumah. Dan kalau saudara mau, Roh Kudus bisa menjelaskan kepada saudara. Roh Kudus akan menjelaskan. Melihat manusia daging.
manusia-manusia daging, sehingga kita tidak harus hidup dan bertindak seperti manusia tidak dilahirkan kembali. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menjadi bertobat di hadapan Allah, Tuhan tunjukkan satu jalan. Kalau kita mau kembali kepada jenis kehidupan kekal, yaitu hidup di dalam surga, hanya ada satu jalan. Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Hanya ini jalan. Hanya ini jalan. Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca dalam ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Iya. Baca terus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Iya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Iya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Dilahirkan kembali. Untuk mendapat jenis kehidupan, memang jalannya lewat dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Kita masuk gereja, jangan hanya masuk gereja, sebab kalau hanya masuk gereja, kita belum ada jaminan masuk surga. Kalau hanya masuk gereja, tapi kalau kita masuk dalam gereja untuk mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali, itu jaminan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Tadinya kita di luar, jenis kehidupan kita duniawi. Di dalam gereja kita dibaharui menjadi jenis kehidupan rohani. Praktik kelahiran baru, saudara. Praktik teknis kelahiran baru yang sekarang dialami oleh gereja Tuhan. Dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Ini sebenarnya saudara-saudaraku di dalam suasana pembaptisan. Di dalam suasana pembaptisan, dalam sistem penguraian ilmu, ada yang menyangkal ini pasal 3 Tuhan tidak bicara tentang pembaptisan, tetapi bicara tentang kelahiran baru. Betul. Tetapi teknisnya yang kita alami sekarang ini, saudara-saudara, itu di dalam baptisan air. Kita membaca ayatnya. Jadi di sini dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus juga. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Terus, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya.
dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertobatan dan kesucian. Ini suatu pembaharuan. Teknisnya lewat baptisan air. Sebab itu saudara-saudaraku, baptisan air suatu hal yang sangat penting, yang setan punya rencana sekarang. Itulah yang paling banyak dikacaukan oleh setan dalam gereja Tuhan. Setan mengacaukan baptisan air dalam gereja Tuhan sekarang ini luar biasa. Kalau kita melihat secara jujur, kita akan melihat bagaimana pengacauan setan terhadap baptisan di dalam gereja Tuhan. Sebab dia tahu ini teknis untuk masuk dalam proses kelahiran baru.